Merdeka! 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 Bersama ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan kritik, saran, serta nota protes terhadap apa yang dilakukan Kementerian Agama berkenaan dengan pengambil alihan kewenangan atas label halal sebagai produk dari MUI. Karena dasar-dasar hukum dari label halal diprotes oleh banyak pihak, maka seolah-olah Menteri Agama ingin menyelamatkan ormas yang bersangkutan supaya para pemprotes berhadapan dengan Kementerian Agama. Kebijakan Kementerian Agama tersebut jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia, karena negara Indonesia maupun negara Republik Indonesia bukan negara agama. Buktinya dalam Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, mencoret kata-kata yang menyatakan wajib menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Juga Menteri Agama menyatakan ormas tidak boleh memungut pajak, maka sebetulnya bukan hanya label halal yang tidak boleh, namun infak yang dipungut melalui pegawai negeri, pegawai BUMN, dan lain-lain juga harus dibubarkan, karena merupakan pajak organisasi yang dipungut atas dasar persentase penghasilan, karena Tuhan tidak pernah memungut berdasarkan persentase. Masalah label halal. 1. Dari MUI tidak pernah mengawasi proses pembuatan produk tersebut. 2. Dasar label halal tersebut juga terbantahkan karena kami pernah mempertanyakan hukum dari hewan yang hidup di dua alam yang dinyatakan haram. Ternyata itik, entok, angsa hidupnya di dua alam yang sampai sekarang hukumnya tidak pernah ada jawaban. Sedangkan hyena, anjing besar Afrika, dinyatakan halal oleh Afrika, tapi di Indonesia anjing dinyatakan haram. Maka yang benar yang mana? Kadal gurun di Arab dinyatakan halal padahal bertaring. Komodo, kadal biawak di Indonesia dinyatakan haram padahal hidup di dua alam itu sendiri. Manusia juga hidup di dua alam. Apakah manusia juga dinyatakan haram? 3. Kalau halal haram itu bersifat universal, yang katanya dari Allah, tentunya harus mencatat satu persatu semua binatang di dunia untuk ditentukan hukumnya, termasuk ikan dan binatang-binatang kecil untuk dicatat dan ditentukan hukumnya satu persatu. Jadi hukum halal haram tidak universal dan tidak jelas. 4. Kementerian Agama dibuat oleh negara dasarnya untuk mengawasi pergerakan syariat agama supaya tidak saling berbenturan, bukan untuk menjalankan syariat agama, apalagi menjalankan syariat agama tertentu. Seharusnya Kementerian Agama membuat aturan hukum untuk pergerakan syariat agama agar dipatuhi, dijalankan oleh semua yang melanggar tindakan hukum. Walaupun yang melanggar adalah pemeluk agama yang sama, supaya kegiatan-kegiatan syariat agama tidak mengganggu kepentingan hukum rakyat Indonesia yang notabene dari berbagai agama. Menteri Agama seharusnya tidak menegur atau menghimbau sebelum aturan-aturan itu dibuatnya, sehingga
Menteri Agama berpegang pada apa yang sudah disepakati bersama. Masalah teguran suara azan yang menggunakan toa jelas-jelas mengganggu kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sangatlah benar. Namun karena tidak ada dasar hukumnya yang tertulis, yang disepakati bersama antara yang beragama dan yang berketuhanan, menjadi tidak tepat. Dan sampai sekarang masih banyak dilanggar karena bentuknya himbauan, terkesan Menteri Agama tidak dihormati dan tidak berwibawa. 5. Kementerian Agama sesungguhnya tangan panjang dari negara Indonesia dan negara Republik Indonesia. Sedangkan agama hanya menumpang ideologi di negara Indonesia dan negara Republik Indonesia. Dasarnya adalah kitab suci agama Islam, Al-Quran maupun hadis adalah konstitusi negara Saudi Arabia atau ideologi negara Saudi Arabia. Kitab suci agama Kristen, Katolik, Protestan dasarnya adalah ideologi Kerajaan Vatikan dan konstitusi Kerajaan Vatikan atau Konstantinopel yang juga numpang di Indonesia, dan lain-lain kitab suci agama. Sedangkan bangsa Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Kitabnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Sehingga ideologi-ideologi asing tersebut harus tetap di bawah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, adalah tuan rumah dari negara Indonesia. Sehingga Kementerian Agama tetap harus menjunjung tinggi ideologi Pancasila sebagai pemimpin dari ideologi di Indonesia. Demikian dasar-dasar Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menyampaikan saran, kritik, dan nota protes karena a. Label halal merupakan perdagangan hukum yang hanya menguntungkan ormas yang bersangkutan dan para pengusaha. Keputusannya harus membubarkan. B. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia jelas sudah menanggung pajak negara dari berbagai pajak dengan alasan apapun. Pajak agama tidak dibenarkan karena rakyat akan menanggung pajak ganda. Bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya bersifat privasi, bukan organisasi, sehingga tidak membutuhkan biaya. Sedangkan yang membutuhkan biaya itu adalah organisasinya, bukan Tuhannya, karena tidak dibenarkan mengatasnamakan Tuhannya, termasuk penarikan infak atas pegawai negeri, BUMN, dan lain-lain harus segera dicabut dan tidak boleh menarik, karena hanya kepentingan ormas yang bersangkutan sehingga rakyat tidak menanggung pajak ganda. C. Menteri Agama harus bertindak tegas terhadap para pelaku aturan syariat agama yang melanggar aturan negara. Sekian saran, kritik, dan nota protes Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan tetap berpegang pada ketentuan negara Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasar pada agama. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, yang artinya bukan untuk disiarkan, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam.